Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai pemirsa dimanapun berada. Suatu kebanggaan tersendiri buat saya bisa ikut berbagi kesaksian di dalam program ini. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi pemirsa dimanapun berada. Saya perkenalkan diri saya Pendeta Lindu Tambunan, Sarjana Teologi MM, dan istri saya Pendeta Dorcas Sitanggang. Kami mempunyai 3 orang anak. Saya dipercayakan Tuhan menjadi Bishop HKIP, Huria Kristen Indonesia Protestan. Adapun kantor sinode HKIP di Jalan Pisang Gang Delima, Pematang Siantar, Indonesia. Yang menjadi firman Tuhan yang akan saya bagikan, bagian dari kesaksian saya, tercatat di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Demikian firman-Nya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan ini sangat menginspirasi saya, sangat menguatkan saya di dalam pelayanan yang mulanya pelayanan saya hanya biasa-biasa saja. Mengapa pelayanan saya biasa-biasa saja? Karena saya menjadi pendeta hanyalah untuk menyenangkan hati orang tua. Bukan panggilan Allah, tetapi ajakan dari orang tua. Hal ini membuat pelayanan saya hanyalah biasa-biasa saja. Saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Namun suatu ketika di awal pelayanan saya menjadi pendeta, tepatnya di Kisaran, ukuran gereja pun kecil. Yang pastinya kalau gereja kecil, keuangannya pun pasti kecil. Yang membuat kami banyak pergumulan dengan istri saya. Ketika di malam hari, istri saya berkata, "Pak, bagaimana minggu besok? Persembahan kita tidak ada." Saya bilang sama istri, "Tidak apa-apa, kita kan mempersembahkan diri. Tanpa uang pun Tuhan tidak marah." Dan kemudian istri saya berkata, "Pak, bagaimana keberangkatan kita ke gereja, karena memang jarak dari rumah ke gereja agak jauh, yang biasanya naik beca." Saya berkata, "Kita berjalan kaki." Akhirnya istri saya tersenyum dan kami berdoa di dalam pergumulan kami. Luar biasa yang terjadi di tengah 1 pagi, ada suara ketukan pintu dan membuat kami terbangun. Ketika kami membuka pintu, yang ada adalah jemaat kami membawa berkat, beras 1 karung dan amplop yang berisi uang. Olehnya saya tercengang-cengang dan terheran-heran. Mengapa saya terheran-heran? Karena jemaat itu adalah jemaat saya yang paling miskin pada saat itu. Luar biasa kuasa Tuhan menjawab doa kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu saya sampaikan bahwa perkara-perkara luar biasa terjadi di dalam hidup kita itu tidak dikarenakan kebetulan, tetapi semua atas campur tangan Tuhan. Perlu saya sampaikan,
Mujizat di tengah-tengah rumah tangga saya terjadi tidak saja hanya yang saya ceritakan tadi. Ketika saya melayani di Batam, mujizat dari Tuhan terjadi juga. Di mana anak kami yang nomor 2 jatuh sakit. Ia sakit air seninya bernanah, membuat ia begitu menderita. Kami membawanya ke rumah sakit Elizabeth yang ada di Batam. Rumah sakit Elizabeth berkata, ini tidak bisa kami obati. Ini sakit harus dirujuk ke rumah sakit Elizabeth Medan. Oleh pernyataan dokter ini, saya kembali harus berdoa kepada Tuhan, meminta mujizat dari Tuhan. Memanggil para pendeta yang ada di Batam. Kami pun berdoa di depan kamar operasi. Setelah kami berdoa, operasi pun berjalan dengan baik. 3 hari lamanya opname, kami pun pulang dengan membawa surat rujukan. Saudara yang terkasih, setelah 3 hari di rumah, hari Senin anak saya jernih kembali. Artinya dia sembuh. Mujizat pun kembali terjadi di tengah-tengah rumah tangga saya. Yang akan saya sampaikan di sini, Tuhan selalu memperdulikan, Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu akan memberikan kuasa-Nya kepada orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi kita, Tuhan sangat jelas melihat, mengerti akan keadaan kita. Asal kita selalu mengandalkan Tuhan, cepat dan lambat, mujizat akan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah yang membuat saya di dalam pelayanan selalu memberikan sepenuh hati melayani Tuhan di tengah-tengah gereja maupun masyarakat. Karena hidup kami semua hanya dikarenakan Tuhan, hidup kami hanya dikarenakan kuasa Tuhan. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun permasalahan, persoalan, pergumulan pemirsa, ada Tuhan yang bisa angkat dan selesaikan semua persoalan. Melalui kesaksian ini, saya meminta kepada para pemirsa, mari tetap hidup di dalam Tuhan. Mari tetap mengandalkan Tuhan. Apapun situasi kehidupanmu, bagaimanapun keadaanmu, datanglah kepada Tuhan. Tangan Tuhan ada banyak mujizat. Di tangan Tuhan ada banyak kuasa. Selalu berserah, selalu berdoa. Tuhan begitu baik dan teramat baik bagi kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan menolong orang-orang yang selalu berserah kepadanya. Kiranya kesaksian ini bisa menginspirasi, memotivasi para pemirsa dimanapun pemirsa berada. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menopang kita semua. Shalom.